Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Hai, pembahasan soal TPS UTBK tahun 2020. Ini prediksi ya, kisi-kisi ya. Oke, nomor 1. Dari tahun 2007 ke 2008, nilai sebuah saham meningkat 30%. Dari tahun 2008 ke 2009, saham tersebut kembali naik 10%. Berapa persen kenaikan seluruhnya dihitung dari tahun 2007 ke 2009. Jadi kita hitung rata-ratanya ya di sini ya. Oke, rata-ratanya menghitungnya kita jumlahkan aja 30%, berarti 30% ditambah dengan 10%. Kita bagi berapa coba? Ya, kita bagi dengan 2. Kita bagi 2 ya. Soalnya kan 30 sama 10. Kita jumlahkan 40%. Dibagi 2. Dapatnya 20%. D ya jawabannya ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 2. Manakah yang senilai dengan bentuk di bawah ini? Oke, yang ditanyakan adalah senilai ya. Senilai itu kita merubahnya atau kita rubah bentuknya lah. Coba di sini kita samakan penyebutnya ya. Langkah pertama kita samakan penyebutnya. Ya, jadi berapa penyebutnya? Tinggal kita kalikan aja. X dikurangi 1 dikalikan dengan X ditambah 1. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita kalikan, ini X plus 2. X plus 2 dikalikan dengan X plus 1. Ini X plus 1. Ditambah X min 2 dikalikan dengan berapa ini? X min 1. X min 1. Jadi, kita samakan penyebutnya dulu. Terus kita kalikan biasa ini. Kita kalikan biasa yang atas dulu. Jadinya X kuadrat plus 3X plus 2. Ditambah dengan, kita kalikan, X kuadrat min 3X plus 2. Kita bagi dengan, ini X kali X kuadrat dikurangi 1. Ini kan selisih 2 kuadrat ya. Angkanya sama, tandanya aja yang beda. Terus kita sederhanakan di sini. X kuadrat ditambah X kuadrat, 2X kuadrat. Ini 3X dikurangi 3X, hilang ya 3X-nya. 2 tambah 2, 4 ya, plus 4 dibagi dengan X kuadrat dikurangi 1. Ada enggak jawabannya? Oh, tidak ada, kita keluarkan sifat distributif. Kita keluarkan 2, berarti 2 kali X kuadrat plus 2 dibagi dengan X kuadrat min 1. Jawabannya, oke, E ya. Loh Kak, ini kok seperti ini, 2-nya ada di depan sendiri. Enggak masalah ya. Ini artinya tetap yang kita kalikan 2 itu hanya pembilangnya saja, tidak kedua-duanya. Oke, soal berikutnya. Nomor 3. Berapakah nilai dari X? Oke, ini ada 2 segitiga, ya segitiga yang kecil sama segitiga yang besar, dan tentunya di situ sudah diketahui sudutnya. Ya. Bukan besarnya ya, tapi sudutnya. Nah, ini kita nanti penyelesaiannya menggunakan kesebangunan. Nah, kesebangunan ini materi kelas 9 ya. Nah, ini kan ada dua sudut yang sama. Ini juga sama, ini satu, ini juga satu. Nah, berarti kan sudut yang lain jelas pasti sama. Nah, misalkan saya beli tanda seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah X. Coba X banding dengan berapa ini? X itu 1, sudutnya 1 sama sudutnya 2. 1, 2 berarti 10 ya. 10. Kita amati sudutnya. Ini kan sama, ini 1, ini 2. Ini juga sama, ini 1, ini 2. Berarti 10 ya sisinya. Terus yang diketahui lagi apa? Bebas pilih. Bebas pilih atau yang tidak pilih ding. Ini coba kita pakai 10. Berarti 10 per, ini apa ini? 1 sama lingkaran. Coba 1 sama lingkaran berarti per 12. Nah, kita kali silang. X sama dengan
100 per 12. Kita sederhanakan, kita bagi 4, dapatnya 25 per 3. C ya. Oke, selanjutnya. O adalah titik pusat lingkaran. A berada di tengah ruas garis OB, dan OB sama dengan BC sama dengan 8. Jika sebuah titik secara acak dipilih dari dalam persegi, berapa peluang bahwa titik tersebut berada di dalam lingkaran juga di dalam segitiga? Di dalam lingkaran juga di dalam segitiga itu maksudnya yang mana? Berarti kan yang kedua-duanya ya, yang irisannya. Mana? Ini berarti. Nah, yang dimaksud soal itu ini peluangnya. Nah, peluangnya berapa? Kita cari dulu ya. Ini luas apa ini? Luas juring. Oke, luas juring. Luas juring. Cara mencari luas juring bagaimana? Alfa dibagi dengan 360 dikalikan dengan luas lingkaran. Pi R kuadrat. Paham ya? Itu luas juring. Nah, sekarang permasalahannya alfanya berapa? Kan tidak ditulis. Nah, kalian bisa memahami kata-kata ini enggak? Kita punya clue di sini. Ini. OB sama dengan BC sama dengan 8. OB sama dengan BC. Otomatis dia kan segitiga sama kaki. Oke, berarti dia segitiga sama kaki ya. Ingat-ingat ya, sama kaki. Kalau segitiga sama kaki berarti sudut yang lain, siku-siku sama kaki, sudut yang lain berapa? Ya, alfanya jelas 45 derajat. Berarti sini kita masukkan 45 dibagi dengan 360 dikalikan dengan pi kali jari-jarinya berapa? Ada keterangan A berada di tengah OB. Berarti di tengah-tengahnya OB. Sedangkan OB itu 8. Berarti setengahnya berapa? 4 ya ini. Ini 4, ini juga 4. Jari-jarinya 4, berarti 16. Paham ya? Kita sederhanakan. Nah, 45 dengan 360 itu dapatnya 8. Lalu 16 dengan 8 itu dapatnya 2. Jadinya 2 pi. Ini luasnya. Paham ya? Nah, sekarang untuk menghitung peluang itu berarti luas juring. Luas juring dibanding dengan luas persegi. Nah, luas persegi yang besar ini keseluruhannya. Luas juringnya itu 2pi dibagi dengan luas perseginya 200. 20 kali 20, maaf. 20 kali 20 berapa? 400 ya. 400. Kita sederhanakan berarti pi per 200. Jawabannya E. Bisa memahami ya kalian ya. Nah, kan nanti kalau yang ditanyakan itu hanya luas lingkaran atau luas segitiga. Berarti ya kecuali luas juring. Berarti bisa memahami maksud dari kakak ya. Berarti kecuali yang ini, kecuali yang kita cari tadi. Yang ada di luar juring ini berarti. Bisa dipahami kan? Oke, soal berikutnya. Nomor 5. Jika X pangkat 4 sama dengan 19, manakah yang merupakan rata-rata dari 1, X kuadrat dan seterusnya? Berapa itu? Kita hitung rata-ratanya ya. Rata-rata itu cara menghitungnya bagaimana? Kita jumlahkan semuanya, kita bagi dengan banyaknya data. Kita jumlahkan dulu. Berarti 1 ditambah X kuadrat ditambah dengan, saya langsungkan tidak apa-apa ya. Ini X pangkat 3 dikalikan dengan X, berarti X pangkat 4. X pangkat 3 dikali negatif 1, berarti negatif X pangkat 3. Ditambah dengan X dikali X plus 1 kali X min 1, jadinya X kuadrat min 1 ya. Gini, ditambah dengan, langsung saya kalikan, X dikurangi X kuadrat. Dibagi dengan banyak data ada 5. Jika adik-adik bisa langsung mengalihkan malah enak nanti. Kita tulis lagi. 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 4 berapa ini? 19 ya, 19. Dikurangi X pangkat 3
ditambah X pangkat 3, ini kita kalikan lagi. Terus X dikurangi kali min 1 berarti min X ditambah X dikurangi X kuadrat dibagi dengan 5. Nah, yang sama kita sederhanakan. X kuadrat dikurangi X kuadrat ini hilang. Negatif X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 ini hilang. Negatif X tambah X ini hilang. Berarti tinggal berapa? Tinggal 1 dengan 19 kan? 1 tambah 19 berapa itu? 20 ya. 20 dibagi 5. Dapatnya 4. Oke, jawabannya A. Soal berikutnya. Nomor 6. Manakah di bawah ini yang nilainya kurang dari 99? Oke. Caranya bagaimana triknya? Ya kita hitung ya. Kita hitung satu per satu. Yang A dulu coba sekarang. 60% dikalikan dengan 200 sama halnya dengan 60 kita kalikan dengan 2. 120 jelas bukan ya? Ini A salah. Terus yang B sekarang. 20% dikalikan dengan 150. Dapatnya berapa itu? Oh, ini maaf, 20% kurangnya dari 150 sama halnya dengan 80% dikalikan 150. Jadinya 8 kali 15. Berapa? Ya 120. Salah ya? Ini ada maksudnya gini, 20% kurangnya. Nya itu kan berarti 100% kan? Nya itu 100%. Ya, kalau kurang dari 100%, ya 100% dikurangi 20%. Dapatnya kan 80%. Paham maksud saya? Oke ya, jelas paham ya? Alhamdulillah. Terus sekarang yang C sekarang. 20% lebihnya dari 80%. 20% lebihnya itu artinya 120% dari 80. Berarti 12 dikali 8. Saya langsung hilangkan nolnya. 12 kali 8, 96. Jelas jawabannya adalah C. Kak, saya masih ragu. Yang lain coba. Ini dihitung sendiri buat tugas kalian. Latihan kalian. Kalau yang hitung saya berarti yang cerdas saya nanti. Gitu ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 7. Pada gambar di atas, AB sejajar dengan CD. Dan CD tegak lurus dengan BC. Berapakah nilai dari X ditambah Y dalam derajat? Nah, ini ada segi 4 ya ini ya. Ada segi 4. Terus ada keterangan CD tegak lurus BC. Otomatis dia di sini siku-siku 90 derajat ya. Nah, terus ada CD sejajar AB. Ini juga sejajar. Oke, berarti ini merupakan trapesium ya ini. Trapesium. Terus kita mau mencari nilai X dan mau mencari nilai Y. Yang bisa kita cari dulu yang mana? Y ya, kita bisa cari nilai Y ya. Didapat dari 42 ditambah dengan 2Y sama dengan berapa? 90 derajat. Oke, betul ya 90 ya. Kita pindahkan ruas. 2Y sama dengan 90 dikurangi 42, 48. Maka Y-nya sama dengan 24. Bisa memahami ya? Oke, lanjut. Sekarang. Nah, kalau AB dengan CD ini sejajar, sudut C itu siku-siku, otomatis sudut B ini juga siku-siku. Paham enggak? Jelas itu siku-siku. Ya. Nah, berarti bisa kita dapatkan nilai X. 3X ditambah 2Y sama dengan 90 derajat. Nah, 2Y berapa 2Y? 48 ya. Berarti ini 3X sama dengan 90 dikurangi 48. 3X sama dengan 42, maka X-nya sama dengan 14. Bisa memahami ya dari sini ya. Kalau sudah ketemu nilai X dan Y-nya, kita jumlahkan X tambah Y sama dengan
14 ditambah dengan 24. Dapatnya itu 38. Jawabannya D. Soal berikutnya. Nomor 8. Pada gambar diagram Venn di atas, manakah pernyataan yang tepat untuk daerah yang diarsir? Oke, di sini daerah yang diarsir kita abaikan C dulu ya. C kita abaikan dulu antara A dan B. Yang diminta ini apa? Nah, ini kan irisan kan? Kita punya A, irisan B. Kita punya itu. Paham enggak? Oke, paham. Nah, sekarang kita abaikan B. B-nya kita abaikan. Kita punya A dan C. A dan C ini yang terjadi apa? Ini juga sama ini. Ini apa namanya? Irisan kan? Oke, kita punya irisan juga. Antara siapa? A, irisan C. Paham kan? Nah, terus kalau diminta kedua-duanya, berarti kita apakan? Kita gabung. Nah, kan gini. Ada enggak jawabannya? Kita gabung mana ini? Ya, ini jawabannya. D. Bisa memahami enggak maksud dari kakak? Jadi kita cari satu persatu. Antara A dan B itu yang terjadi hubungan apa? Ternyata irisan. Gitu ya. Terus A dan C apa? Kita abaikan salah satu. Nah, di situ B dan C kan tidak terjadi irisan. Jadi tidak kita hitung. Bisa memahami enggak maksud dari kakak? Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Soal berikutnya. Nomor 10. Jika X lebih dari 1, manakah pernyataan di bawah ini yang nilainya mengecil jika X-nya juga mengecil? Nah, caranya bagaimana? Kita ujikan satu per satu. Jadi ujinya ada dua ya nanti ya. X besar sama X-nya yang kecil. Misalkan X besar itu berapa? Saya ganti X-nya sama dengan berapa enaknya ya? 4 misal, biar tidak terlalu besar. Yang kedua X-nya saya ganti dengan 2. Boleh ya? Boleh. Sekarang 4 kuadrat 16 kali 2, 32. 32 kurangi 2, 4. Berapa ini? 28 ya. 28. Terus ini X-nya kita ganti dengan 2. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Mengecil ya ini? Oke, betul. Satu betul, sekarang yang kedua. Kalau 2 salah, kalau 2 jelas salah, ya. Kalau 2 salah, jawabannya jelas B ya ini. Kalau 2 salah. Kalau benar, lanjut berarti. Sekarang, ini kita ganti dengan 4. 4 ditambah dengan 16 sama dengan 20. Kita ganti sekarang 2 ditambah 4. 6 ya. Juga sama mengecil ya. Berarti benar. Oke. 2 ternyata benar. 2 ternyata benar. Otomatis 3 jelas benar. Perhatikan ya. Otomatis 3 jelas benar. Ini sudah pasti benar. Tidak usah diragukan lagi berarti. Paham? Kita cukup uji yang nomor 4. Untuk ujikan yang nomor 4 sekarang. X-nya kita ganti dengan 4. 4 dikurangi 16 sama dengan negatif 12. Sekarang kita ganti, X-nya kita ganti dengan 2. 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Betul atau enggak ini? Salah ya, ini semakin membesar ya. Berarti 4 salah. Nah, jawabannya jelas A. Bisa memahami atau tidak? Bisa ya? Alhamdulillah. Soal berikutnya. Nomor 11. Dalam sebuah kotak terdapat bola merah, bola hijau, dan bola kuning. Sebuah bola diambil dari kotak tersebut. Jika peluang terambil bola hijau 2 kali lebih besar dari peluang terambil bola kuning, dan 1/3 kali dari peluang terambilnya bola merah, manakah banyaknya bola yang mungkin terdapat dalam kotak tersebut? Kita cari perbandingannya dulu ya. Ini peluang hijau, berarti hijau
sama dengan 2 kali peluang kuning. Kalau kita buat perbandingan, berarti hijau, ini hijau banding kuning sama dengan 2 banding 1. Bisa memahami sampai sini? Oke, lanjut sekarang. Hijau sama dengan 1/3-nya merah. Berarti hijau banding merah sama dengan 1/3. Nah, di sini perbandingannya itu kan berbeda. Kita samakan dulu. Ini namanya perbandingan bertingkat. Yang sama huruf apa di situ? Huruf H. Berarti H itu untuk patokan nanti di sini. H ini untuk patokan. 2 banding 1. Ini H banding M. H banding K, maaf. H banding K. Nah, sekarang H banding M. H-nya itu 1. M-nya itu 3. Jangan taruh di sini, tapi di sini. Nah, berarti 3 banding 1. Baru kita samakan. Kita kalikan aja langsung. 2 kali 3, 6 banding 2 banding kalikan 1. Berarti di sini ini hijau, ya, hijau, terus di sini kuning, di sini merah. Berarti merah banding hijau banding kuning. Kita jumlahkan semuanya. Jumlahkan total berapa ini? Ada 9. Ya, berarti kita cari yang kelipatan 9. Kita cari yang kelipatan 9. Berapa itu? 18, maaf, 18. Terus 36. Berarti jawabannya 4 saja. C. Oke, soal berikutnya. Nomor 13. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif, apakah akar pangkat 3 dari AB adalah bilangan bulat? Oke, jadi A dan B itu bulat positif ya. Tidak boleh dalam bentuk akar loh ya. Nah, sekarang kita ambil contoh seperti ini. Saya berikan contoh gini. Akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 itu berapa? 2 kan? Bulat enggak ini? Oh iya, ini bulat. Nah, sekarang dapat angka 2 itu didapat dari mana? Kita olah dari 8 sini. 8 itu kan didapat dari 4 dikali 2. Paham enggak? Berarti A-nya 4, B-nya 2. Kalau kita simpulkan dari sini pernyataan yang pertama, akar A bilangan bulat. Akar 4, apakah bilangan bulat? Betul ya, akar 4 itu bilangan bulat. Oke, nah sekarang, betul. Pernyataan yang kedua, yang B. B sama dengan akar A. B-nya itu 2. 2 sama dengan akar 4. Benar atau salah? Benar ya? Oke, benar. Nah, sekarang, pernyataan 1 saja cukup? Atau pernyataan 2 saja cukup? Atau kedua-duanya cukup? Coba, kalau misalkan akar A saja bilangan bulat, tidak ada pernyataan yang kedua. Misalkan, akar pangkat 3 dari berapa ya? 12. Misalkan gini. Nah, 12 itu didapat dari mana? 4 dikali 3. Paham enggak? Nah, ini kan berarti A-nya 4. B-nya kan 3. Akar 4 sama dengan 2. 2 ini bulat. Iya toh? Nah, sekarang B itu apakah 3 itu apakah akar dari A? 3 itu hasilnya akar dari A? Salah kan tentunya. Jadi 1 saja tidak cukup. Pernyataan 1 ini tidak kuat. Belum kuat. Gitu ya, belum benar. Kalau cuma 2 saja ini sudah pasti benar. Jadi jawaban yang benar adalah B ya, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Jawabannya adalah B. Tidak harus kedua-duanya. Tidak harus kedua-duanya. Soalnya apa? 1 saja ini sudah cukup. 2 saja sudah cukup.
Paham ya maksud saya? Oke, soal berikutnya. Nomor 14. Sebelum event obral murah, seorang penjual menaikkan harga barang A sebesar 20%. Pada saat event obral murah, penjual tersebut memberikan diskon 20% terhadap barang A. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah P itu menyatakan harga sebelum event dan Q menyatakan harga saat event. Sebenarnya kalau soal seperti ini sudah jelas terlihat ya, jelas jawabannya A. Pasti besar yang P, pasti. Soalnya di sini dinaikkan 20% dan kemudian didiskon 20%. Nah, gini. Beda lagi kalau misalkan didiskon 10%. Nah, itu beda lagi nanti. Kita perlu menghitung. Kalau seperti ini kan persentasenya kan sama ya. Jelas nanti besar yang P. Jawabannya itu A pasti. P lebih dari Q. Kurang percaya, yuk kita buktikan yuk. Nah, P ini berapa persen? Kalau dinaikkan 20%, gitu. Awalannya kita kan selalu punya 100%. Ini pasti, kita punya 100%. Dinaikkan 20%, jadinya berapa? Ya ditambah aja dengan 20%. Jadinya 120%. Bisa memahami enggak ini? Bisa ya? Nah ini juga sama, Ki itu juga punya 100%. Dia memberikan diskon. Diskon itu berarti dikurangi ya, dipotong ya. 20%, tinggal 80%. Paham dari sini? Nah, ini kan sudah nampak ini. Ya toh? Masih kurang. Oke. Misal, harga awal, misalkan harga obral bajunya itu ya, bajunya itu harganya awalnya 100 ribu. 100 ribu kita kalikan dengan 120%, jadinya 120 ribu. Nah, ini harga yang tertera berarti. Harga event dinaikkan dulu jadinya 120 ribu. Dan ternyata setelah saat event tertulis diskon 20%. Nah kan gini kan, langsung aja kalikan dengan 80%. Jadinya kan penghitungannya kan sama halnya dengan 120 ribu. Gini, kita kalikan dengan 80 per 100. Kita coret nolnya, berarti tinggal 8 kali 12. 96, 1, 2, 3. Oke, jadinya 96 ribu. Nah, kita kan bisa melihat ini, 120 dengan 96 ribu. Besar mana? Besar yang 120 kan? Otomatis jawabannya A. Bisa memahami ya penjelasan dari kakak ya? Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 15. 3 pasang suami istri yang tidak saling kenal menghadiri jamuan makan malam. Sebelum acara jamuan diadakan sesi perkenalan, di mana setiap orang belum kenal diharuskan untuk berkenalan sambil berjabat tangan. P. Banyaknya jabat tangan yang terjadi. Q. Sama dengan 10. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah berarti kita harus cari nilai dari P terlebih dahulu. Nah, P. Banyaknya orang yang berjabat tangan berarti kita menggunakan kombinasi ya. 1 kali jabat tangan dilakukan oleh berapa orang? Coba. Jelas 2 orang ya, nggak mungkin lebih dari 2 orang. 2 orang. Dari berapa orang? 3 pasang suami istri. Berarti 6 ya. Kita hitung total dulu. 6 dikalikan 5 dibagi 2. Dapatnya 15 kali. Nah, 15 kali terjadi jabat tangan. Paham ya? Karena di sini yang belum kenal, mana ini? Di mana setiap orang yang belum kenal. Nah, kalau suami dan istrinya sendiri itu kan pasti suami istri pasti udah kenal lah ya. Udah kenal kan? Nah, ada berapa pasang ini suami istri? Ada 3. Kurangi saja dengan 3. Berarti dikurangi 3. Dapatnya 12. Nah, berarti nilai P-nya sama dengan 12. Berarti kesimpulannya adalah P lebih dari Q. Jawabannya A. Nomor 16. Mutlak X plus 2 kurang dari 5.
P itu mutlak X, Q-nya itu 5. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah kita cari dulu nilai X-nya ya. Mutlak. Mutlak itu bagaimana, Pak? Mutlak dari X ditambah 2 kurang dari 5. Kalau kurang dari berarti negatif 5 kurang dari X plus 2 kurang dari 5. Nah, yang tengah ini harus X. Ini harus X. Berarti kan 2 kita pindah ke kiri, 2 kita pindah ke kanan. Paham enggak? Paham ya, jelas ya. 2 kita pindah ke kiri jadinya negatif 7. Kurang dari X, kurang dari 3. Nah, kalian bisa memahami konsep ini enggak? Memahami maksudnya ini enggak? Maksudnya X, negatif 7 kurang dari X, kurang dari 3. Maksudnya ini apa? Maksudnya apa? Berarti kan dia punya banyak nilai X. Paham enggak? Kalau mempunyai banyak nilai X, X-nya itu banyak, berarti jawabannya apa? Tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Jawabannya adalah D. Paham maksud saya? Misalkan, X-nya di sini saya ganti negatif 6. Mutlak, nulisnya kok tipu ya. Mutlak dari negatif 6. Mutlak dari negatif 6 berapa? 6. Sedangkan di sini 5. Berarti kesimpulannya apa di sini? P kurang dari kok kurang dari tipe lagi ya? P lebih dari Q. Kurang ngopi kayaknya ini saya. Terus misalkan kalian jawabnya gini. Saya mikirnya mutlak negatif 1, Kak. Berarti jawabannya 1 ya. Di sini 5. Kesimpulannya, P kurang dari Q. Paham enggak? Ada 2 jawaban berarti di sini. Jadi tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Jawabannya adalah D. Bisa dipahami ya? Jika X-nya itu nilainya itu ada banyak, berarti jawabannya ya D gitu. Soal berikutnya. Nomor 17, nomor terakhir ya ini. Oke, di sini ada segi 5 beraturan. Ada segi 5 beraturan. Di sini kan sudutnya sama semua, berarti beraturan ya. Terus nilai P sama dengan 3Y. Q 2X. Nah, kita harus mencari nilai dari X dan nilai dari Y. Untuk menentukan nilai P sama nilai Q. Nah, caranya bagaimana? Kita buat garis bantuan, titik bantuan sini. Kita buat titik pusatnya ya. Ini misalkan di pusatnya O. Nah, kita tarik sekarang ke pojok-pojoknya. Nah, terus semuanya ya, tapi nggak usah semuanya. Nah, ini kan otomatis dibagi dengan 5. Atau kita buat semuanya aja lah. Nah, satu putaran penuh kan dibagi dengan 5 kan? Dibagi dengan 5 segitiga, jelas segitiga sama kaki ini. Ini juga sama ini. Berarti yang tengah ini 360 dibagi 5 dapatnya 72. Ini sudah pasti 72. Bisa memahami kan? Alhamdulillah. Terus, nah kalau otomatis kan ini sama. Ini juga sama. Ini dengan ini sama. Karena segitiga sama kaki. Nah, didapat dari mana? 180 dikurangi dengan 72. Dapatnya 108. Kita bagi 2. Dapatnya adalah 54. Nah, ini 54. Paham ya? Otomatis ini juga sama, 54. Jadi ketemu nilai X. X-nya sama dengan 54 tambah 54. Jadinya 108. Paham sampai sini ya? Oke, paham. Terus, kita mau mencari nilai Y. Cara mencari nilai Y didapat kalau ini lurus ini, berapa ini? Kan 180 ya. 180, sudah ada 108, X, ini kan X-nya 108. Sudah ada 108 berarti dikurangi 108 gini ya. Sama dengan 72. Ini adalah nilai dari Y. Paham maksud saya? Paham, oke lanjut. Setelah ketemu nilai X sama nilai Y, kita substitusikan untuk mencari nilai P. 3 kali Y,
Y-nya itu 72, berarti 3 kali 72 sama dengan 216. 2 kali 108 sama dengan 216. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik adalah P sama dengan Q. Jawabannya C. Bisa dipahami ya? Oke, alhamdulillah. Demikianlah penjelasan dari kakak ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ke channel Pingli. Share ke teman-teman kalian. Share ke media sosial kalian di Facebook atau IG. Silahkan. Pingli sangat bersyukur sekali. Jika kalian ingin request, ya bisa langsung chat WA kakak aja, tidak apa-apa. Kirimkan filenya, insya Allah kakak buatkan videonya. Oke ya, tetap semangat belajar di rumah sambil mantengin channel Pingli. Semoga kalian bisa lolos UTBK-nya. Amin ya Allah. Oke, ketemu lagi di video berikutnya ya. Terima kasih.